Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 39 mulai ayat yang ke-19. Saya ulangi lagi ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah itu yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu digoyahkannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil juga Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dan dengan pesan, "Ini kami dapati. Silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Cukup sampai di sini dulu saya bacakan. Ayat-ayat itu jelas sekali di sini ada yang baik memang. Pokoknya jangan dibunuh. Ya udah bagus. Lalu dijual saja, cari keuntungan itu ya udah. Ruben maunya menolong, tapi tidak kesampaian. Jadi dari cerita-cerita ini tentu saja dosa itu proses ya, berkembang, berkembang, berkembang. Cari akal, cari akal, cari akal, supaya dosa, tambah dosa, tambah dosa, dan tambah dosa lagi. Tetapi dari sisi apa yang kita lihat dalam cerita ini, ada yang kebaikan tidak sampai itu Ruben. Tapi pada akhirnya kan menyetujui semuanya, tidak dijelaskan di situ bahwa pakaian Yusuf, jubahnya itu dikasih darah kambing, lalu diserahkan kepada bapak. Walaupun sebenarnya Ruben bingung, tetapi akhirnya dapat cara juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah mari kita hati-hati mendidik anak kita supaya rukun satu dengan yang lain. Jangan rukun berbuat jahat bersama-sama, itu tidak baik. Tapi rukun
Mari kita memperlakukan anak kita, memberi kasih yang sama walaupun berbeda-beda kepandaian, berbeda-beda keterampilan, berbeda-beda uh, kemampuan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengasihi yang adil? Nah, ini memang sulit ini. Tapi mari kita lakukan supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti yang kita lihat dalam cerita ini. Tapi dari sisi lain, Tuhan punya rencana. Firman Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Sampai di sini kisah Yusuf yang akan disembah oleh saudara-saudaranya Bapak Ibu tidak mungkin terjadi secara logika. Yusuf lepas dari sejarah Israel secara logika, sudah dibawa ke Mesir. Itu titik terendah daripada Yusuf, orang yang baik, yang menceritakan kejahatan kepada bapaknya, dikasih bapaknya, menyebabkan iri hati. Jadi inilah yang terjadi dalam keluarga di bumi ini, seperti itu banyak sekali. Tapi jangan kita seperti itu. Mari kita mendoakan anak-anak kita supaya rukun, supaya saling tolong menolong satu dengan yang lain, menjadikan berkat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang lain. Mari kita doakan anak-anak kita. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berilah mereka hati yang baik, yang saling mengasihi satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, memperhatikan satu dengan yang lain. Jadilah kami teladan bagi mereka, sehingga mereka bisa hidup rukun, sehati sepikir, bersatu dalam menjalani hidup. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.